Perkenalkan, nama saya Margareta Sarpika, NIM 19104168885, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, hari atau tanggal Kamis 22 Juli 2021, kelas A2 pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Bagian A nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 2 lanjutan? Mengapa? Jawaban, ya saya selalu hadir karena mata kuliah tersebut wajib diikuti. Nomor 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah Manajemen Pemasaran 2 lanjutan secara daring? Jawaban, ada 14 kali pertemuan Manajemen Pemasaran 2. Nomor 3. Apa yang saudara lakukan selama saudara belajar Manajemen Pemasaran 2 lanjutan secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari pemasaran lanjutan secara daring? Jawaban, yang saya pelajari selama saya mengikuti pelajaran pada mata kuliah ini yaitu menganalisis perilaku konsumen dan strategi promosi, strategi distribusi, the cultural environment of global markets, branding, market and selling, segmentasi, targeting, positioning, supply chain management, market and product research, dan signet and fear of customer. Banyak sekali manfaat dan ilmu pengetahuan yang saya peroleh setelah mempelajari semua itu, memahami dan mengetahui materi betapa pentingnya Manajemen Pemasaran 2 dalam sebuah bisnis. Nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas terstruktur Anda. Jawaban, membuat ringkasan video dan materi yang telah diberikan, kemudian membuat video record dan diupload di YouTube channel pribadi, kemudian mengirim link tugas tersebut ke dalam grup WhatsApp, Facebook, dan Google Classroom. Nomor 5. Bagaimana kuliah daring memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberi kuliah Manajemen Pemasaran lanjutan? Jawaban, kesan-kesan saya selama kuliah daring yaitu adalah ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihan dalam kuliah daring yaitu lebih menghemat biaya kuliah dan bisa lebih praktis. Yang kedua, kekurangan dalam kuliah daring yaitu saat jaringan yang kurang mendukung untuk melakukan perkuliahan, Zoom maupun Google Meet, maka akan lebih susah mengakses materi yang diberikan oleh dosen. Dan media yang digunakan dalam kuliah daring pada mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 yaitu Zoom, Google Meet, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Telegram. Bagian B nomor 1. Jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawaban, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk dagangannya pada banyak retailer atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Kelebihan, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangan, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tepat waktu. Distribusi selektif adalah suatu metode distribusi yang menyalurkan produk, barang, atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Kelebihan, distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan akan produk tersebut dan di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusinya selektif, produk tersebut tidak mudah diakses. Distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada dua distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Kelebihan,
Produk tersebut dianggap prestisiun. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk didistribusikan akan mempunyai pelayan produk dengan layak. Kekurangan akses produk kepada pelanggan terbatas. Nomor 2, jelaskan hambatan atau resiko dalam persaingan global serta kelebihan dan kekurangan Indonesia dalam menghadapinya. Yang pertama, hambatan dalam persaingan global. Yang pertama, ancaman persaingan segmen yang kuat. Kedua, ancaman pendatang baru. Ketiga, ancaman produk substitusi. Keempat, ancaman kekuatan posisi tawar pembeli. Dan yang kelima, ancaman peningkatan kekuatan posisi tawar pemasok. Kelebihan dari globalisasi. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan memanfaatkan peluang pasar baru dan sedang tumbuh. Kedua, meningkatkan ketersediaan bahan baku murah. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan daya saing atau kualitas tinggi dari produk dan biaya rendah. Kekurangan dari globalisasi. Yang pertama, volatil lingkungan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Jadi tujuan perusahaan tidak tercapai. Yang kedua, interaksi dengan berbagai kompleks bangsa dengan beragam ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dan yang ketiga, komunikasi menjadi sulit karena perbedaan bahasa, geografi, perbedaan budaya, dan sebagainya. Keempat, informasi penting untuk perencanaan dalam hal ketersediaan, kedalaman, dan akurasi sangat bervariasi. Dan yang kelima, sulit untuk menganalisis persaingan masa kini dan masa depan di banyak negara karena perbedaan dalam struktur industri dan praktek bisnis. Nomor 3, apakah perbedaan antara bauran promosi dengan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya. Jawaban pertama, bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi: yang pertama, jenis pasar produk, yang kedua, tahap kesiapan pembeli, dan yang ketiga, tahap siklus hidup produk. Yang kedua, bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: yang pertama, produk, kedua, harga, ketiga, saluran distribusi, dan keempat, promosi. Nomor 4, pemasaran online terdiri dari online marketplace atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Online retail atau Lazada, Blibli, dan lain-lain. Serta classified ADS atau Kaskus, Rumah 123, dan lain-lain. Jelaskan dengan detail bagaimana cara melakukan pemasaran online tersebut. Yang pertama, online marketplace atau penyedia layanan jual beli online, yaitu kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko online di internet yang menjadi tempat bertemu penjual dan pembeli yang terdaftar sebagai anggota untuk melakukan jual beli secara online. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi ini adalah pemilik toko online atau marketplace sebagai penyelenggara, penjual, dan pembeli. Yang kedua, online retail adalah kegiatan menjual barang dan jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada pembeli di situs online retail. Pihak-pihak yang terkait adalah penyelenggara yang sekaligus berperan sebagai merchants dan pihak lainnya adalah pembeli. Yang ketiga, classified ADS atau jasa layanan pasang iklan di situs online, yaitu kegiatan menyediakan tempat secara online untuk memajang produk atau jasa dalam bentuk teks, grafik, video penjelasan, informasi, dan lain-lain bagi pengiklan. Pihak-pihak yang terkait dalam bisnis ini diantaranya adalah pemilik situs penyedia layanan iklan atau classified ADS, pengiklan, dan pengguna iklan atau pembaca. Nomor 5, bagaimana cara atau strategi marketing untuk UMKM yang baru berkembang?
Jawaban yang pertama, ciptakan produk yang unik. Sebelum melakukan promosi, terlebih dahulu kamu harus menyiapkan produk yang unik dibanding produk yang dimiliki kompetitor. Menciptakan produk yang unik akan membantu kamu dalam memenangi persaingan pasar dan membuat konsumen loyal menggunakan produk kamu. Bukan hanya itu, produk yang unik juga akan membuat iklan kamu semakin menarik. Yang kedua, buat tujuan iklan yang jelas. Setelah membuat produk yang unik, langkah selanjutnya itu membuat tujuan iklan yang jelas. Dengan tujuan yang jelas, akan mempermudah kamu untuk mencapai tujuan iklan. Misalnya, kamu memiliki UMKM kuliner. Tujuan iklan yang ingin kamu capai yaitu memperkenalkan produk atau varian rasa terbaru kepada konsumen. Sehingga saat membuat iklan, kamu hanya terfokus pada satu tujuan tersebut. Yang ketiga, lakukan online marketing. Mempunyai UMKM yang sukses dan dikenal oleh banyak orang menjadi impian setiap pemilik UMKM. Pemasaran secara online atau biasa dikenal dengan online marketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang tepat untuk mempromosikan UMKM kamu. Online marketing akan membantu kamu untuk mendapatkan pelanggan yang potensial, menjadi nomor 1 di Google, dan dikenal banyak orang. Ada beberapa strategi online marketing yang bisa kamu lakukan, seperti konten marketing, sosial media marketing, Google ADS atau video marketing. Yang keempat, buat promo menarik. Membuat promo menjadi salah satu cara untuk menarik perhatian calon pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kamu tawarkan. Mereka akan mudah tertarik ketika mendengar istilah promo. Promo dapat berupa potongan harga, kupon hadiah, cashback, atau promo lainnya. Kamu dapat membuat promo di hari atau momen penting, seperti libur akhir atau awal tahun, Lebaran Idul Fitri, Hari Raya Natal, atau Hari Raya Imlek. Kelima, konsisten. Strategi pemasaran bisnis UMKM kamu yang terakhir yaitu konsisten dalam menjalankan strategi pemasaran yang kamu gunakan, di mana tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap UMKM kamu. Misalnya, ketika kamu menggunakan strategi atau konten marketing untuk mempromosikan UMKM kamu, maka tetap konsisten untuk membuat berbagai konten dan terus lakukan evaluasi untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Bagian yang C nomor 1, silakan buka link video. Link video yang pertama, judul video yaitu marketing atau bauran pemasaran. Makna dari video tersebut yaitu marketing mix merupakan cara kunci sukses bagi kemajuan perusahaan yang akan bekerja dalam sektor pemasaran. Teori pengertian marketing mix. Wawasan memberikan motivasi dan inspirasi tentang manajemen pemasaran dan juga menambah ilmu pengetahuan. Link video yang kedua, judul video Marketers in 20 minutes. Marketing adalah permainan otak. Makna dari video yaitu peluang usaha harus benar-benar memutar otak dan melakukan inovasi marketing dengan lebih kreatif. Teori video Marketers in 20 minutes. Manfaat, saya dapat memahami dan mengerti tentang materi marketing mix secara detail. Wawasan pengetahuan saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Nomor 2, mahasiswa wajib menonton video 8 dan video 9 yang dibagi di grup WA dan jawablah pertanyaan di atas yang berkenaan dengan video 8 dan video 9. Yang pertama, video 8 membuat headline yang mengclosing 3. Judul video membuat headline yang mengclosing 3. Makna video, bagian terpenting dari sebuah iklan, konten dan sejenisnya yang tujuan utamanya untuk menarik orang berhenti membacanya. Jika orang tersebut sudah tertarik dengan headline yang kita buat, peluang untuk mendapatkan audiens lebih besar. Teori video
yaitu dalam video membuat headline yang mengclosing 3 teori yang dibahas, yaitu pertama, membahas kepentingan diri sendiri, kedua, model berita, ketiga, rasa keingintahuan, keempat, menawarkan cara cepat dan mudah, kelima, benefit headline, keenam, comment headline, ketujuh, claim headline, dan kedelapan, teaser headline. Manfaat, saya dapat memahami dan mengetahui materi headline yang mengclosing secara detail. Wawasan, insiden saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Video yang kedua, video 9 for the act atau for disciplines of execution. Judul video for the act atau for disciplines of execution atau cara mengeksekusi rencana. Makna video tentang eksekusi, tiap pimpinan pasti memberikan arahan kepada timnya agar dapat mencapai tujuan dengan cara berbeda dan membebaskannya berkreasi dalam prosesnya. Teori video, dalam video 9 ini saya dapat memahami cara mengeksekusi rencana apabila kita ingin memberi arahan kepada tim kerja. Wawasan, insight saya bertambah serta materi yang saya pelajari dapat menjadi bekal di kemudian hari. Sekian soal serta jawaban-jawaban yang telah saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.